Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Tasya Bilkis dengan NPM 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Penggunaan paling umum dari konsep elastisitas ini adalah untuk meramalkan hal apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa dinaikkan. Pengetahuan mengenai seberapa dampak perubahan harga terhadap permintaan sangatlah penting. Bagi produsen, pengetahuan ini digunakan sebagai pedoman seberapa besar ia harus mengubah harga produknya. Hal ini sangat berkaitan dengan seberapa besar penerimaan penjualan yang akan ia peroleh. Sebagai contoh, anggaplah biaya produksi sebuah barang meningkat sehingga seorang produsen terpaksa menaikkan harga jual produknya. Menurut hukum permintaan, tindakan menaikkan harga ini jelas akan menurunkan permintaan. Jika permintaan hanya menurun dalam jumlah yang kecil, kenaikan harga akan menutupi biaya produksi sehingga produsen masih akan mendapat keuntungan. Namun, jika bukan keuntungan yang akan diperoleh, hasil penjualan mungkin saja tidak dapat menutupi biaya produksinya, sehingga ia menderita kerugian. Jelas di sini bahwa produsen harus mempertimbangkan tingkat elastisitas barang produksinya sebelum membuat suatu keputusan. Ia harus memperkirakan seberapa besar kepekaan konsumen atau seberapa besar konsumen akan bereaksi jika ia mengubah harga sebesar 10% dan seterusnya. Elastisitas ini juga mempunyai rumus, yaitu ED sama dengan AQ per AP dikali P per Q, yang artinya ED sama dengan elastisitas, P adalah harga barang mula-mula, Q adalah jumlah permintaan mula-mula, AP perubahan harga barang, dan AQ perubahan jumlah permintaan. Sekian dari saya, Amalia Tasya Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rudiansyah, NPM 21114. Di sini saya akan membuat contoh soal elastisitas permintaan. Harga buah mangga di pasar Jumat turun dari harga 25.000 per kilogram menjadi 20.000 kilogram. Akibatnya jumlah permintaan di pasar meningkat tajam, yang awalnya 200 kg menjadi 400 kg. Hitunglah koefisien elastisitasnya. Mula-mula kita menggunakan rumus ED sama dengan delta Q per delta P kali P dan Q. Penjelasannya, ED adalah elastisitas permintaan, delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah harga barang, perubahan harga barang, kali P adalah harga mula-mula, dan Q adalah jumlah permintaan mula-mula. Setelah itu, kita lanjutkan dengan membuat diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui P sama dengan 25.000 per kilogram, Q sama dengan 200 kg. Delta P sama dengan 20.000 per kilogram, delta Q sama dengan 400 kg. Jawab, ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 200 kurang 400, 20.000 kurang 25.000, kali 25.000 per 200. Kemudian kita kali silangkan. Min 200 kali 200 sama-sama dibagi 200. Kemudian
5.000 dibagi 25.000 akan mendapatkan hasil 5. Jadi ED sama dengan 5, yang artinya 5 besar dari 1, maka jenisnya adalah elastis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktari Elpieti, NPM 21100705300886. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastis penawaran. Nah, di sini sudah ada soal. Di pasar Alang Lawas, harga jeruk lokal naik dari 7.000 menjadi 8.000 per kilogram. Kenaikan harga mengakibatkan permintaan jeruk lokal naik dari 7.500 menjadi 8.000. Langkah pertama, kita cari dulu harga awalnya, yaitu 7.000. Harga setelah perubahannya adalah 8.000. Jumlah permintaan pertamanya adalah 7.500. Dan jumlah diminta setelah perubahan adalah 8.000. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. IS sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS. Nah, langkah pertama kita cari dulu QS-nya. IS sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P per QS sama dengan 8.000 dikurang 7.500 per 8.000 dikurang 7.000 dikali 7.000 per 7.500 sama dengan 8.000 dikurang 7.500 sama dengan 500 per 8.000 dikurang 7.000 sama dengan 1.000 dikali 7.000 dibagi 7.500. Coret. 70 dibagi 75 sama dengan 0,93. 500 dibagi 1.000 dicoret. 5 dibagi 10 itu 0,5 dikali yang ini turun sama dengan 0,46. Berarti sifatnya ini adalah inelastis. Karena
koefisien elastisnya kurang dari 1, yang artinya persentase perubahan harga lebih besar dari persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zahira, NPM 2110075530071. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal tentang elastisitas pendapatan. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu Tuan Ari memiliki pendapatan sebesar 3 juta rupiah per bulan. Ia biasa membeli bakso 10 kali dalam sebulan. Tahun berikutnya, pendapatan Tuan Ari naik sebesar 4 juta rupiah per bulan. Ia pun hanya membeli bakso 5 kali saja dalam sebulan. Nah, bagaimanakah elastisitas pendapatannya? Bagaimana cara mencarinya? Yaitu terlebih dahulu kita buat diketahuinya. Nah, seperti yang kita lihat dari soal, pertama yang diketahui itu adalah I1, yaitu 3 juta. Lalu yang kedua I2, 4 juta. Lalu apalagi yang diketahui? Dalam soal terdapat membeli bakso 10 kali, maka diketahui QX1 10. Lalu QX2-nya yaitu 5. Rumus yang kita pakai adalah EI sama dengan delta QX per delta I dikali I1 per QX1. Nah, selanjutnya kita cari terlebih dahulu delta QX. Delta QX itu rumusnya sama dengan QX2 dikurang QX1. Nah, QX2 tadi itu adalah 5, QX1 tadi 10. Hasilnya sama dengan min 5. Sementara delta I itu rumusnya I2 kurang I1. I2 tadi adalah 4 juta dikurang 3 juta. Sama dengan 1 juta. Nah, selanjutnya kita masukkan angka sesuai rumus yang kita ketahui tadi. Pertama, delta QX tadi kita dapatkan min 5. Sehingga EI itu sama dengan min 5 per delta I-nya kita dapatkan 1 juta dikali I1-nya itu tadi adalah 3 juta per QX1 sama dengan 10.
Dari sini kita bisa coret. Ini sama-sama dibagi 5. Ini jadi -1, ini jadi 2. Sementara ini bisa kita coret. Jadinya -1 dikali 3/2 sama dengan -3/2. -3/2 ini sama dengan -1,5. Sehingga elastisitas pendapatan yang kita dapatkan itu adalah -1,5. Nah, dari sini kita dapat ketahui sifat barang yang ditunjukkan dari angka tersebut. Bisa kita ketahui bahwa -1,5 ini lebih kecil dari 1. Maka kalau lebih kecil dari 1, E kecil dari 1, itu artinya bersifat inelastis. Dan juga, jika nilainya negatif, maka ini artinya barang inferior. Barang inferior ini artinya jumlah yang diminta menurun. Nah, sedangkan pendapatan naik. Jadi, hasil akhirnya yaitu elastisitas pendapatannya -1,5 dan bersifat inelastis dan memiliki arti barang inferior yang jumlah yang diminta menurun sedangkan pendapatannya naik. Nama saya Mardia Lestari, NPM 109. Bagian elastisitas silang. Soal penurunan harga barang A dari 45.000 menjadi 50.000 menyebabkan permintaan barang B turun dari 320 unit menjadi 280 unit. Tentukan. Jawaban elastisitas silang atau EC. EC persen perubahan jumlah KDX per persen perubahan PY. EC delta XDX QDX per APY kali PY QDX. EC sama dengan QDX2 min QDX1 per PY2 min PY1 kali PY per QDX1. EC sama dengan delta QDX per delta PY kali PY per QDX. 280 min 320 garis miring 320 per 50 min 45.000 garis miring 45 kali 45.000 min 320 sama dengan min 8 per min 9 kali 45.000 per 320 sama dengan 125.